Bismillahirrahmanirrahim. Hadarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajarat min Isa Ibrahim. Thumma la rusula min Ismail. Thumma la rusula Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai mana ini? Furudu tayamum sekarang ya. Kemarin tanya enggak? Masalah sebab-sebab diperbolehkan tayamum sama syarat-syarat tayamum. Kati ngabuk, enggak pernah dialami. Ya, enggak pernah tayamum gitu. Belum. Enggak pernah tayamum. Dalam artian tayamum yang untuk memang tidak ada air. Kapan? Kemarau ini di daerah kita ini sumur tuh masih, air tuh masih. Seandainya di asrama kalian tuh dati air kering, kalian tidak sah wudu. Kenapa tidak sah? Nah, ada sungai. Wudu di sungai nah. Balik lagi, suci apa tidak? Tengok dulu. Kalau memang kebanyakan dari rumah-rumah berarti najis. Lebih banyak dari mana? Lebih banyak sumber apa tidak? Lebih banyak mata airnya. Apa air itu berasal sepenuhnya dari rumah-rumah? Dalam artian jomberannya. Apa siring? Dalam artian siring. Berarti najis kalau siring. Nah, ini kan sungai. Berarti sungai lebih banyaklah sumbernya. Berarti suci. Dari siring saat dari jalan SD kan masih suci. Suci. Ya. Kan jangan dikira kalian siring dari SD dari itu najis kan suci dari mana kan itu kalau hujan baik kan terisi. Tidak masalah. Air banjir itu suci, jangan dikira kalian keruh habis banjir. Seandainya banjir kemarin banjir di bawah tuh apa? Waktu banjir boleh. Silakan. Air wudhu suci. Kan sudah bercampur dengan benda yang suci dan itu sama-sama alat sesuci boleh. Air kalian satu ember terkenalah debu, boleh enggak? Keruh misal boleh. Debu alat sesuci, air alat sesuci. Bertemu gitu. Nah, boleh. Jadi dibuat untuk wudu. Masih mutlak jatuhnya. Tapi kalau air sudah bertemu dengan sabun, bukan mutlak lagi. Nah, kenapa? Sabun bukan alat sesuci. Tapi kalau sama-sama alat sesuci air banjir, tidak masalah. Bahkan kemarin kan kalau seandainya nak malas nak nyuci bekas-bekas anjing dan lain sebagainya, waktu banjir itulah beres. Bismillahirrahmanirrahim. Furudu tayamumi. Fardu tayamum. Tidur galau. Nulis apa tidur itu? Serba buku apa? Tadu. Yalah. Furudu tayamumi khamsatun. Memang ya itulah kalau bukan santri tidak bakalan merasakan hal seperti itu. Itulah indahnya jadi santri. Apa yang tidak dikerjakan di luar dikerjakan di luar. Belum sempurna santri itu kalau belum bisa tidur sampai duduk. Nah, dimanapun namanya santri pasti mengalami hal itu. Tapi kalau seandainya santrinya tidak pernah ngalamin itu, tidak pernah merasa usaha dia berarti. Tidak pernah memaksakan diri sengantuk-ngantuknya untuk belajar. Furudu tayamum khamsatun fardunya tayamum ada 5. Yang pertama adalah naklut turab, memindahkan debu. Nah, kayak kemarin kalau ada angin, langsung angin berhembus, langsung kita seperti wudu, itu tidak sah. Karena tidak ada nakalnya, tidak ada memindahkannya. Atsani an-niyat. Atsalis mashul wajhi,
mengusap wajah. Batasan wajah sama seperti batasan wudu. Arabi mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Sama kayak ini, batasan juga sama. Al-khamis at-tartib, yang kelima yaitu tartib. Tartib dengan mualah beda ya. Nah, tartib dengan mualah beda. Tartib itu tidak bukan berurutan. Hampir sama dengan berurutan, tapi beda. Kalau tartib itu perbuatannya tidak diselai dengan hal-hal lain. Oh, tartib salah. Kalau tartib itu sesuai dengan runtutan. Namun kalau mualah itu disela-selai oleh perbuatan. Contoh-contoh. Kalau tartib habis wajah, tangan, dan itu namanya tartib. Tapi kalau mualah itu menyelesaikan satu tempat. Seandainya kalian basuh wajah, habis wajah makan, habis itu tangan, habis itu minum, Habis makan sejam, lanjut tangan. Itu namanya bukan mualah, tartib namanya masih. Kenapa? Sesuai dengan urutan. mualah Kalau mualah beruntun, nah bahasanya itu. Kalau tartib sesuai dengan urutan 1, 2, 3, 4, itu namanya tartib. Kalau mualah berkesinambungan, berkelanjutan, tidak jeda, itu namanya mualah. Habis 1 diam, baru 2 diam, baru 3, berarti ini hanya mendapatkan tartib, mualah tidak dapat. Kenapa? Ada spasi, ada jeda. Nah, tartibnya dia dapat, mualahnya dia tidak. Kenapa? Masih ada jeda. Nah, yang di sini adalah fardu tayamum di sini adalah tartib. Kemudian ini ada yang tanya tidak sampai sini? Ketik. Sunan tayamum, sunnahnya tayamum. Katsira minha, banyak diantaranya adalah as-siwak. Siwak kemarin apa? Segala sesuatu yang kesat boleh dijadikan siwak dengan syarat tidak melukai, kecuali tangan, jari dia yang bersambung. Kalau seandainya sudah pisah tidak masalah. Kecelakaan, nah sayang nak dikubur, diawet ke, habis diawet ke dibuat siwak tidak masalah. Ngapa? Sudah terpisah, sudah terputus. Tapi kalau masih jadi satu, jari tidak bisa. geli geli. Apa keutamaan siwak? Banyak keutamaan siwak. Apalagi kalau memang siwak asli dari kayu arok. Di sini kan siwaknya itu kan Ada berapa macam kayak siwak? kayu arok tuh lah, kayak siwak tuh lah. Ini ada 5. Apa? Ada 5. Mungkin yang penting Paling apa? arok tuh lah. Siwak tuh. Arok. Keutamanya banyak, diantaranya itu mempermudah kita ketika ruh akan keluar. Sakaratul maut itu mempermudah diantaranya. Diantaranya. Nanti Ngapa itu? keutamaan siwak. Ngapa itu? Ya, kalau kalian tanya ngapa itu, ya Allah alam lagi. Boleh bangga diri. Lanjut, at-tasmiyah yang berikutnya adalah baca bismillah, itu sunnah. Tidak baca tidak masalah. Yang berikutnya taqdimul yumna 'alal yusra taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri, sunnah. Wal mualah juga sunnah. Beruntun itu sunnah. Wa takhfifut turab minal kaffain, menipiskan debu dari dua telapak tangan, sunnah. Dengan cara ditepuk atau ditiup terserah, yang penting tipis. Tujuannya apa? Biar gak terlalu belepotan. Kalau ini bukan tipis, habis seperti ini. Habis ini menipiskan cai, habis debunya. Boleh cai ini, boleh ditiup. Karena cak ini apa cak ini?
Sekiranya sekiranya yang ada debu ini tidak terbentur dengan yang ada debu. Nah, kalau ada debu terbentur, hilang galau. Terserah kalian cak mana caranya lah. Tipis. Nah, mending tipis. Kalau tayamum, cincin dengan tangan apapun yang menghalangi wajib dilepas. Cincin wajibnya dilepas ketika kita akan mengusap tangan. Jam juga seperti itu, wajibnya. Nah, afdolnya ya dari awal itulah dilepas. Beda halnya kalau kita berwudu. Kalau cincin sunnah digerakkan baik. Kalau itu yakin masuk. Seandainya cincin yang ngepret nian tidak masuk air kan wajib dilepas. Tapi kalau seandainya ada longgarnya sunnah digerakkan. Nah, sunnah digerakkan. Kemudian yang berikutnya sunnah tayammum wa kullu ma yumkinu maji'uhu min sunnil wudu' ghaira tathlis. Wa kullu ma yumkinu segala sesuatu yang memungkinkan maji'uhu didatangannya min sunanil wudu' daripada sunnah-sunnah wudu' ghaira tathlis selain taslis selain meniga kalikan. Maksudnya ini sunnah wudu banyak kan? Apapun yang mungkin didatangkan untuk tayamum maka sama hukumnya sunnah kecuali taslis meniga kalikan tidak sunnah. Kalau bersiwak lagi behel kan? Apa? Bersiwak lagi ada behel. Behelnya aja. Kurang tahu. Tanya tidak sampai sini? Nasdari. Siwak pakai baju itu apa ya? Segala sesuatu yang kesat. Baju tidak terlalu Kesat itu Elvin, baju kain usat. Kesat boleh. Itu nanti dapat sunnahnya. Afdolnya belum. Sunnahnya dapat, afdolnya tidak. Nah, sama halnya kayak ini. Kalian sholat zuhur jam 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 terserah sah. Dapat dia pahala. Nah, namun kalau jam pertama itu afdol, ya itu baik. Sama halnya ketika kita bersiwak. Segala sesuatu yang kesat boleh dijadikan siwak asal tidak melukai. Ya, boleh. Afdolnya ya arok pula. Kalau kulit yang kepalan keras. Apa? Kulit yang keras kapalan. Ya Kapalan. Sama kalau masih jari dia sendiri, tangan saya banyak kapalannya apa? Habis begawi, nah mentul-mentul di sini tuh dibuat siwak itu udah boleh. Apa? Masih itisam, masih sambung. Kalau nak potong dulu baru dia yang siwak. Kalau nak atau enggak, nah tangan kawan tuh pinjem. Kadang ada pula. Sunnah. Baju kawan yang dipakai. Kawan saya lihat, sunnah. Baju kawan dibuat siwak ini. Haram. Ya, haram. Ngapa? Punya uang tuh. Haram punya uang tuh. Ngapa dah baju kalian nih? Nggak enak Ustaz kalau baju saya. Agak baunya ada lemak. Nah. Bukan pahala yang dapat, berdosa malah. Terus, maksudnya tidak sunnah wudu. Jadi yang mungkin didatangkan di tayamum boleh dikerjakan selain taslis. Sama baik. Apa contohnya? Ada kiblat. Sunnah kan? Wudu sunnah tidak ada kiblat. Sunnah. Nah, tayamum juga seperti itu. Sunnah ngadep kiblat. Bukan hal yang wajib yo. Yang wajib itu menentukan arah kiblat dulu. Nah, itu nanti menjadi syarat apa di sini.
kata. Bedanya kalau wudhu setelah wudhu baru mau mencari arah kiblat, wudhunya tetap sah. Tapi kalau tayamum setelah tayamum baru nak mencari arah kiblat, tidak sah tayamum. Karena syarat tayamum diantaranya harus mengetahui arah kiblat itu di mana. Ya, ngapa? Biar tidak lama-lama menggunakan tayamum itu tidak lama. Dianggurin tayamum tuh karena tayamum pengganti dari wudhu. Sedangkan namanya pengganti tidak sekuat dengan wudhu. Tanya tidak sampai sini? Hati. Mubtilat. Lanjut. Mubtilatu tayamum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum katsirah. Banyak. Minha diantaranya adalah hadas. Keluarnya sesuatu dari jalan depan belakang. Itu dan sebagainya. Itulah. Waridah. Murtad. Nah, murtad tuh. Kemudian watawahumul ma kharijas shalah. Menyangka adanya air zon kharijas shalah di luar waktu sholat. Nggak batal sebelum sholat. Nah, hujan. Kita sebelum sholat, jangan di sana ada air. Batal. Watawahum. Kemudian wal ilmu bi wujudil ma, apalagi mengetahui. Sana yakin ada air. Batal. Wal qudratu ala thamanihi, dan mampu untuk membeli, maka batal. Misal ada air tapi airnya mahal, kemudian setelah itu ada yang ngasih duit, batal. Intinya aja ini, nak beli air kata sen. Ya, boleh tak tayamum? Boleh. Aldinu bayati. Nah, Medi, nah beli air. Dikasihlah duit segepok. Batal. Kalau duit mau simpan enggak? Terus kalau tayamum gitu. Apa? Aku simpan duit mau. Tayamum aja. Wal qudratu ala thamanihi. Mampu untuk beli. Nah, ada duit masih be. Pelit nian. Batal tayamumnya. Ngapa? Berarti sudah ada air. Nah, nanti balik lagi. Bukan mutlak batal ida. Seandainya sama yang jual air dicari kesempatan nih. Mumpung air mahal, seharusnya air 10.000 dijual 100. Cuman kita beli tidak usah. Wajibnya itu wajib beli kalau harga normal. Nah, seandainya 10.000, maka dengan adanya duit 10.000 itu kita wajib beli. Tidak sah tayamum. Namun kalau seandainya harganya 10 kali lipat 100 misal, cuman tidak wajib. Kalau lebih misalnya 5.000 aja. Lebih cuman Kan harga kuah biasanya 5. Jual orang 10 dah. Ini maksud di sini kalau sekiranya kan normal lah, nak barang tuh agak langka dikit normal, naik 10.000 itu normal sudah. Tapi kalau sudah 100.000 itu tidak normal tuh, memberatkan tuh. Sama kalau saya 5.000, kalau ada duit belilah. Tapi kita mampu beli. Wajib beli. Kalau 100.000. Oh tidak wajib kalau 100.000. Karena harga normal tuh 10.000 kan. Ya, entah aku apa terserah lah. Kemudian wazawalul illah al-mubiha, hilangnya illah, penyakit yang diperbolehkan, sembuh dari penyakit, maksudnya ini hilangnya penyakit yang diperbolehkan untuk tayamum. Illa kecuali fis salat as-sakit bihi fi salasatil akhirah, kecuali salat yang gugur dengannya 3 yang terakhir. Apa yang 3 terakhir? 1, 2, 3, 4. Wal ilmu biwujudil ma'. Nah, 3 terakhir tuh. Hilangnya wal ilmu biwujudil ma'. Ada air.
Nah, tapi cak tadi sakit. Apa batal? Tidak. Ya, saya ulangi. Wa zawalul illa al-mubiha illa fi salat sakit fi salatil akhirah. Maksudnya ini. Seseorang itu tayamum kan dati air. Tapi ketika posisi dia dati air sakit. Nyambung enggak maksudnya? Saya sekarang kita ini dati air seandainya. Nah, habis itu kita tayamum. Namun kita ketika tayamum juga ada sebab lain. Apa? Sakit. Nah, ketika ada air, tayamum kita tidak batal. Kenapa? Posisi kita masih sakit. Tidak batal kan? Tidak, posisi kan sakit. Tapi kan ada air kan? Air itu ada secara hissi, namun dianggap tidak ada secara syar'i. Yang udah ada, kita tidak mampu untuk menggunakannya. Mampu kita menggunakannya. Apalagi dokter memvonis jangan sampai terkena air. Nah, ada sampai sini. Tanya enggak? Bingung? Kalau yang di kitab lain, kalau kan kemarau kan, itu kemarau tuh ada air kan. Nah, daerah itu kemarau lagi. Iya, memang dekat air pasti kemarau. Ada banyak air. Jadi tayamum. Sedangkan yang di tang kita ada Luka. Terus kita tayamum sana. kita ya mau mulai perbannya itulah digosok. Diulangi 2 Ala kali. jabiro. Tidak lah. Dan Ala jabiro. Cuma nanti masalahnya perbannya itu untuk melengketkan itu berlebihan apa tidak? Kalau zaman sekarang itu berlebihan. Padahal lukanya cuma kena silet dikit. Perbannya keliling. Tidak. iya. Ada boleh itu. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Wajib diulang nanti sholatnya. Cak itu maksudnya. Ah. Kenapa? Melebihi lebay, bukan lebay ya. Wajib diulang. Bukan bisa. Tidak pakai apa? Tidak pakai lakban, tidak. Perban. Terus Bukan bisa tidak pakai perban. Terus anu tayamum. kita yang mau tidak boleh kan ada infeksi nanti. Ah. Nah, balik lagi nanti. Fakirul tahuran sudah. Sholat seperti tidak ada alat sesuci. Ya, tidak masalah sholat nanti tinggal totalan be. Berapa bulan tidak sholat? Oh seminggu, sebulan sakit nih baru baca air lagi dem total 30 kali 5 itulah sehari kan 5 waktu 5 waktu kali 3 bulan 3 kali 30 hari. Nah, 150 sholat rokaat 150 sholat 150 sholat dikali 17. Nah, 150 dikali 17 hanya lah hitung dewe lah. Kemudian jam berapa? 6 pas. 6 pas. Belum ayam keempat. Nah, ini Kenapa di pembatal wudhu itu ada disebutnya murtad? murtad batal ada apa? Wudhu itu kuat. Seandainya ada seseorang sudah punya wudhu, murtad, masuk Islam lagi, wudhu udah batal. Kenapa? Wudhu itu kuat. Nah, namun kalau ini tayamum ini lemah. Makanya wudhu di situ bisa digunakan beberapa fardu. Apa? Kuat. Kalau tayamum hanya satu fardu. Kalian seandainya wudhu dan sekarang wudhu, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan tayamum, tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu, sebulan tidak masalah. Gila. Nah, tidak mising, tidak kentut dan lain sebagainya, sebulan tidak masalah. Misal dia punya tenaga, Ciri-ciri apa? bisa dia punya tenaga dalam mengeluarkan kotoran tanpa lewat jalurnya. Nah, langsung ada pembantu jinnya langsung ngambil dari dalam ya misal. Tidak masalah. Kenapa? Wudhu kuat. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum itu lemah. Makanya tayamum hanya pergunakan satu fardu. Kalau wudhu 1000 fardu pun tidak masalah. Nah, kalian mau jamak ya.
Kalian perjalanan jamak qasar misal waktu dati air, tetap 2 kali tayamumnya. Tayamum untuk sholat pertama, tayamum untuk sholat kedua. Tapi kalau seandainya wudhu, jadi sikok terabas. Karena wudhu itu kuat menggunakan air. Jadi sana atas tadi. Apa Kalau nih? anda ikut keluar dari Islam masuk lagi tidak batal. Tidak batal. Anak keluar dari Islam. Nggak eksperimen. Keluar dulu gitu. Apa keutamaan wudhu kan? Apa? Keutamaan wudhu. Kita sholat deh. Nanti kan dari ketika yang mahsyar kan dikumpul dari umat Nabi Adam sampai terakhir dikumpulkan. Sedangkan di situ galau-galau tingginya sama. Meskipun dulu mati dalam usia dini, bayi misal, agak dikumpulkan sama. Yaitu ada yang mengatakan 60 dirok. Tinggi sama. 60 dirok. Berapa dah? Setinggi siapa dah? Kira-kira lah 60 dirok 15 meter tulah. Macam apa? Turun 15 15 meter tulah. Berok. Oh, 60 dirok 30 meteran tulah. Oh, Kalau tidak salah. itu berapa panjang itu? Astaga. Pikiran kau kan. Pikirannya langsung ke sana. 2 dirok semeter. Mana 2 dirok? Kan Yang 60 dirok 30 meter. Iya kalau lebih jelasnya tengoklah di masalah di internet nanti. Di buku kita apa dah? Nak beli dah. Nah nanti ketika dikumpulkan semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak tahu mana umat Nabi Muhammad. Disitulah Nabi mengetahui, oh ini umat saya, oh ini bukan. Ngapa? Athar wudhu, bekas wudhu kita itu bercahaya. Ngapa dibedakan dah antara yang terdahulu sama Kan syariatnya beda. kan sama wudhu. Beda syariat sebelumnya itu tidak wudhu beda. Soalnya dulu dah kalau nak. Nah, saya orang sekarang, jangan tanya orang dulu. Sama-sama orang sekarang gitu nih. Tidak usah nanya. Zaman now. Sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ada ibadat tertentu. Beda setiap rasul ya. Rasul berarti mengganti ajaran sebelumnya. Kalau Nabi itu hanya meneruskan perjuangan. Itu Nabi, bukan mengganti. Makanya Nabi pernah bersabda, umat di zamanku, umat setelahku, setelah Nabi Muhammad seperti umat-umat sekarang, itu sama dengan Nabi di waktu Bani Israel. Nabi ya, bukan Rasul. Nah, itu sama. Apa ya? Rintangannya sama baik. Nabi itu meneruskan, bukan mengganti. Namun kalau Rasul mengganti. Sama aja ulama. Ulama itu meneruskan. Tidak ganti kan ajaran Nabi. Nah, meneruskan. Sama halnya seperti itu. Kalau Rasul baru mengganti. Makanya dari 25 Rasul itu udah kata yang sama ajarannya. Beda-beda. Cuman wallahu alam. Yang penting ajaran Nabi Muhammad seperti ini. Ajaran Nabi dulu tidak tahu. Ada mensyaratkan harus nikah banyak. Ada yang mensyariatkan tidak boleh nikah banyak. Nabi-nabi dulu tuh. Tak lupa lah. Nabi yang mana? Wallahu alam. Gimana cara mimpi Rasulullah? Nah. Cara mimpi juga mau. Kunci pertama tidur itulah. Ya banyak selawat lah, banyak ingat. Oh, belum. Lagi kalau dem ku cerita ke insya Allah. Bukan orang sembarangan yang mimpi Nabi itu. Biar orang saleh kan? Apa? Biar orang saleh. Ya biasa be kalau mimpi orang soleh. Alhamdulillah pernah. Oke sampai sekarang tuh kalau saya ngerasa salah Kita maafkan. langsung istighfar, bangun langsung ngigo, setan nengok Medi. So bangun langsung ngigo, sing teriak setan nengok Medi. Cerita tentang Habib Abdullah Ali Idris. Tidak tahu.
Gimana tak cara bisa bangun malam? Apa? Bisa bangun malam. Itu triknya, tergantung kita ya. Tergantung kita. Gimana nih kalau malam? Tergantung kita. Istihadnya, usahanya. Kalau kita ada niatan kuat, insya Allah bangun. Nah, dengan syarat itu istiqomah. Tapi kalau seandainya sudah kalian sudah meninggalkan dan merasa tidak keberatan, susah kalian bangun berikutnya. Nah, sholat misal tidak sengaja kalian sudah istiqomah, tidak sengaja tidak terbangun, tahajud baca di kodok. Tidak masalah, kodok lah. Sama halnya kalian sholat duha. Kalian sudah istiqomah, kebetulan tuh waktu itu ada kesibukan sampai lupa. Cuman duha kodok. Tapi kalau misalnya, kan sunnah. Dem lah, besok be. Dengan dem, tinggal ntar lagi itu. Sama hanya tahajud. Tahajud sudah ada keinginan kuat, bangun, jangan ditinggal kalau sudah istiqomah, tuh kebetulan namanya manusia terlalu nyenyak, apalagi waktu hujan-hujan aja itu. Wah, dingin. Lalu narik selimut tuh. Ada ingat lagi. Jangan kodok, baca di kodok. Tapi jangan ada berpikir, dem ngantuk tanggung hian. Dem lah, agak kodok, tidak masuk yang aja itu. Waktu kodok aja sampai jam berapa? Kalau kok namanya kodok, di situ tidak ada waktu. Katanya setiap sholat sunnah itu kan apa tuh boleh dikodok kan? Setiap sholat yang mempunyai waktu boleh dikodok. Kalau yang tidak katik waktunya, tidak usah dikodok. Contoh yang tidak katik waktunya, tahiyat masjid. Kapan waktunya? Tahiyatul masjid. Katik waktu kan? Asal masuk dem. Nah, tadi lupa. Apa masuk masjid? Belum tahiyatul masjid. Lah di rumah ini, dem, ku kodok sekarang. Tadi belum tahiyatul masjid, tidak baca. Kan datang waktunya. Ini kalau sholat sunnah yang ada waktunya boleh dikodok. Tadi belum sholat qobliyah subuh. Kok lah? Maksudnya waktu cara daya tentuin waktu sholat. Kapan waktu sholat tahiyatul masjid? Sebelum sholat, sebelum azan. Masuk masjid. Setiap kan. Kapan waktu sholat qobliyah subuh? Sesudah azan. Nah, sampai kapan berakhirnya? Sebelum koma. Ada waktunya enggak? Kalau setiap ada waktunya setiap. Gatik kan? Nah, seperti itulah. Nah, seandainya lupa, tidak tahajud, tidak duha, tidak qobliyah, tidak ba'diyah, boleh dikodok. Di kalau sholat gerhana boleh loh. Apa? Sholat gerhana. Nah, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau sudah apa namanya sudah terang, dem. Coba yang tahu. Lewat. Nah, lewat. Oh, no. Nyut. Illa fi salati sa'ati akhir. Mana nih? Wa haitsu la ha'il fi arba'atil akhirah. Sekiranya tidak ada penghalang untuk keempat terakhir. Apa ini? Wal qudra ala saman berarti 1 2 3 4. Wal qudra ala saman. Ada batal. Itu apa artinya? Sekiranya laha ila tidak ada penghalang fil arba di yang keempat lil akhirah terakhir, 4 terakhir. Mana ini? Rida tawahumul ma kharija shalah siko 1 2 3 wal qudrah ala thamanihi. Berarti intinya ini di kitab yang simpel-simpel tuh lah. Yang membatalkan wudu tayamum ada 3. Pertama, segala sesuatu kan di sini kan al hadas, rida. Kemudian di sini tidak disebutkan kan bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan, tidak disebutkan. Kalau yang simpel ada 3 itulah. Boleh nanti yang pertama adalah segala yang membatalkan wudu batal. Yang kedua murtad.
Yang ketiga, hilangnya sebab diperbolehkan tayamum. Contohnya apa? Tidak kate air, tiba-tiba ada air, berarti batal. Kalau di sholat hujanan. Apa? Afdalnya dibatalin. Biar dia sholat dalam keadaan posisi wudhu. Kalau tidak ada masalah. Itu tayamum. Iya, ketika dalam sholat kan, jatuhnya hujan tuh ketika dalam sholat. Lagi tak akhirat. Terserahlah. Nah, Ngapa lah ya Tat? Membedakannya, sedangkan tayamum sama wudhu tuh sama-sama suci kan. Akhirnya wudhu tuh kalau itu wudhu itu kuat, tayamum itu tidak. Makanya wudhu bisa digunakan berapa kali sholat. Tayamum tidak. Wudhu itu tidak batalkan karena sebab murtad. Tayamum batal. tidak terus. Tanya dah sampai sini. Mata kurang dari 20. Cukup. Besok masalah haid. Haid. Susahnya maksudnya. Haid. Hado. Tanya. Makanya sebagai suami kalian harus tahu karena tak jarang, apalagi iya. Kalau ibu-ibu pondokan pulau enak ngajarinnya. Kalau yang tidak ngerti, nah pasing ada darah, head, dah baca hukumnya itu. Syarat-syaratnya tidak memenuhi, tidak bisa dikatakan head. Keluar darah sudah 2 hari, tapi hanya tetes, tidak masuk. Contohnya tidak sampai sini. Jadi yang berapa ini? Dikit lagi dah. Ada lah. 6.13. 6.13 tuh lah lewat tuh. Tadi mana nih ranggungnya? Yo sana minjo. Itu ada lanjutannya tuh hak itu nyambung. Beda bab hak itu. Kata yang tanya? Itu tuh kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Duluan.